Salam sejahtera, salam damai untuk semua kita yang sempat mengikuti bicara sabda malam ini 18 Desember 2023. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat dunia, memberkati kita semua di minggu Advent ketiga ini dan menjelang hari Natal yang kita nantikan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema bicara sabda kita malam ini, pemimpin sebagai agen shalom. Pemimpin yang menyalurkan, membawa, sharing, membagikan, menyaksikan shalom, damai sejahtera Tuhan itu, baik untuk lingkaran keluarganya sendiri, untuk gereja, di tempat kerjanya, masyarakat sekelilingnya, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, mari kita mula dengan berusaha untuk mengerti arti kata shalom itu sendiri. Sekalipun kata shalom itu sudah begitu sering kita gunakan dalam lingkungan sesama saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kata shalom itu menjadi begitu sederhana, maksudnya seperti ucapan biasa kita. Selamat pagi, selamat petang, hai, apa kabar, dan sebagainya. Saudara-saudara, pertama-tama mari kita menggali maksud dan arti kata shalom dalam Alkitab. Apa penjelasan Alkitab untuk kata ini? Apa kata Alkitab untuk kata shalom yang sering kita gunakan? Salah satu sumber yang saya kutip ya adalah artikel Damai, Alkitab edisi study yang dicetak khas untuk wawasan penabur. Yang saya kutip dari muka surat 1119 menjelaskan demikian. Kata shalom dari bahasa Ibrani yang berarti ataupun bermakna damai atau damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya peace, ya, atau dalam bahasa Arab salam. Juga lebih luas bermaksud saudara-saudara sejahtera, kesejahteraan, ketenangan, sehat, sembuh, bebas, selamat, dan aman tanpa perang. Perhatikan sewaktu kita mengucapkan shalom kepada seseorang, maksudnya bukan sekedar hai, apa kabar, selamat pagi, dan seperti itu. Tetapi shalom membawa arti yang jauh lebih dalam. Semoga engkau dalam keadaan yang baik, sehat, aman damai, selamat, dan cukup, bahkan berkelimpahan dalam segala perkara. Saudara-saudara, ucapan ataupun sapaan shalom berarti mengharapkan yang terbaik bagi orang yang kita sapa tersebut. Bahkan kata shalom juga digunakan sebagai ucapan penghiburan untuk persiapan penguburan seseorang. Ya, mari kita baca itu dari Kejadian 15 ayat 15. Ya, berbunyi demikian. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, dengan shalom. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit. Saya mempunyai seorang kawan, penatua gereja. Setiap kali berjumpa, penatua ini tidak bertanya. Dia tidak bertanya kepada saya, hai, apa kabar? Selamat pagi,
dan sebagainya. Tetapi penatua ini dia bertanya seperti ini, sudah makankah? Saya mulanya sedikit tidak selesa. Saya merasa janggal dengan pertanyaan si penatua ini. Sudah makankah? Kalau saya jawab belum, nanti orang cakap saya minta belanja. Kalau saya jawab sudah tetapi belum makan, berbohong pula. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks pertanyaan si penatua tadi, sudah makankah, sebenarnya diambil dari budaya dan masyarakat orang Chinese dulu di China. Zaman kemelesetan ekonomi yang luar biasa. Kata salam, selamat pagi, selamat petang, tidak ada artinya jika engkau, keluargamu, tidak ada makanan untuk dimakan. Oleh sebab itu, pertanyaan sudah makankah sebagai pengganti kata. Pengganti kata selamat pagi, selamat petang, jauh lebih penting dan bermakna daripada sekedar basa-basi. Apa kabar? Selamat pagi, dan sebagainya. Mengapa demikian? Jelas, jika engkau ada makanan untuk dimakan, berarti engkau dan keluargamu dalam keadaan aman, selamat, dan diberkati. Dalam keadaan shalom, damai, sejahtera. Saudara-saudara, kata shalom dalam Alkitab memiliki dan membawa makna arti yang begitu luas dan kaya. Ya, kata shalom itu dalam Alkitab sebenarnya dia membawa maksud yang begitu luas, begitu kaya. Kata ini digunakan paling sedikit. Dalam perjanjian lama saja kata shalom itu digunakan sebanyak 237 kali. Dan hampir 500 kali dalam seluruh Alkitab kita menggunakan kata shalom itu dengan konteks dan maksud masing-masing. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Dalam kelima kitab Musa, ya, kita belajar banyak hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan bagaimana bangsa Israel, umat Tuhan diharuskan mempersembahkan korban persembahan. Korban bakaran untuk dan bagi Tuhan Allah. Khususnya waktu kita membaca, belajar kitab Imamat. Misalnya saja kitab Imamat 16, ya, dia bercakap tentang hari raya pendamaian. Saudara-saudara, mengapa demikian? Jawabannya jelas, ya. Maksud saya, mengapa demikian? Mengapa umat Israel diminta untuk mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan? Jawabannya jelas, karena dosa memisahkan manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Itulah Kejadian bab yang ketiga, cerita tentang kejatuhan manusia. Saudara-saudara, korban-korban bakaran dan persembahan tadi, ya, khususnya dalam kitab Imamat, ya, itu adalah tuntutan Allah yang Maha Kudus sebagai pengganti diri dari orang yang membawa korban persembahan itu untuk memulihkan semula hubungan Allah dengan, ya, manusia yang berdosa. Korban persembahan untuk pengampunan dosa. Sekalipun, saudara-saudara, korban-korban tersebut dalam perjanjian lama tidak mampu memberi keselamatan kepada manusia. Perdamaian ataupun pendamaian, ya, Allah dengan manusia hanya dapat terjadi melalui darah korban persembahan. Ya, itulah yang kita belajar dari perjanjian lama. Ya, itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menggenapkan karya keselamatan di atas kayu salib lebih 2000 tahun
yang lalu. Kita boleh bandingkan itu dalam Ibrani 9 ayat 22. Saya bacakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu kita boleh bandingkan dari kitab Imamat, Perjanjian Lama. Imamat 17 ayat yang ke-11. Saudara-saudari, dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Sewaktu Tuhan Allah mencipta manusia, menurut gambar dan rupa Allah, dalam Kejadian 1, ayat 26, 27, dan seterusnya, manusia menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan Allah. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam kuasa dosa menyebabkan persekutuan yang indah tadi sudah rosak. Bahkan rosak sepenuhnya. Sehingga manusia kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan manusia memusuhi Tuhan. Saudara-saudara, dosa menyebabkan manusia kehilangan shalom yang sejati. Manusia setelah berdosa kehilangan damai sejahtera dengan Tuhan. Persekutuan yang indah yang kita nikmati itu sudah rosak. Ya, kita kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dosa menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera surgawi. Saudara-saudara, dosa menyebabkan hubungan sesama manusia yang semulanya baik dan damai sejahtera diganti dengan prasangka, iri hati, dendam, dan membenci. Akibatnya pergaduhan dan peperangan. Demikian juga hubungan sesama keluarga, ya, menjadikan banyak keluarga bertengkar, pecah, dan kehilangan damai sejahtera yang sepatutnya ada di antara sesama ahli keluarga. Dosa menyebabkan shalom, damai sejahtera Tuhan Allah dengan manusia terputus, rosak, dan hilang. Dosa menyebabkan dunia ini tidak aman dan selalu ada kekacauan, bahkan peperangan. Itu yang kita saksikan, itu yang kita lihat hari ini. Dosa menyebabkan banyak keluarga, termasuk keluarga Kristen, hancur dan berpecah belah. Tetapi, saudara-saudara, puji Tuhan, ada berita baik, ada berita sukacita, berita shalom, berita damai sejahtera Tuhan untuk isi dunia yang sudah rosak dan tiada pengharapan ini. 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang kelahiran Raja Damai. Itulah yang ditulis oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dan ke-6. Ya, dalam bahasa Ibrani di sana disebut kelahiran Sang Raja Damai. Kelahiran Putra Damai itu. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut putra atau pangeran damai, Prince of Peace. Saudara-saudara, Yesaya 9 ayat 6 berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Putra damai itu, Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia sudah datang. Dia sudah lahir menjadi manusia dan di atas kayu salib. Sang Putra Damai itu sudah menyerahkan nyawanya untuk mendamaikan Tuhan Allah dengan manusia berdosa. Untuk mendamaikan surga dan
neraka. Itulah yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan Ia, Tuhan Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dalam 2 Korintus 5:18, Paulus menulis di sana, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Saudara-saudara, ketika dunia sudah kehilangan damai sejahtera yang sejati, Tuhan Allah, Bapa Surgawi kita, menyerahkan anak tunggalnya. Itulah cerita Natal yang agung. Tuhan turun menjadi manusia sejati, mencari dan menyelamatkan yang terhilang dan sesat. Sekali lagi saya ulang, Tuhan turun menjadi manusia. Itulah cerita Natal, mencari, menyelamatkan manusia yang hilang dan sesat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan dan memperoleh shalom, damai sejahtera sejati yang melampaui akal pikiran manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini dalam Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam shalom dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dilanjutkan lagi dalam Roma 5 ayat 10 dan yang ke-11, Paulus lanjut di sana menulis, sebab jikalau kita ketika masih seteru, sewaktu kita masih memusuhi Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas, Alkitab mengatakan dengan jelas, pemimpin Kristen itu adalah seorang yang sudah lahir baru, seorang berdosa yang sudah berdamai dengan Tuhan Allah, seorang berdosa yang sudah menerima damai sejahtera Tuhan melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata demikian dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudara, tanggung jawab dan panggilan seorang pemimpin Kristen adalah menjadi agen Tuhan, menyampaikan, menyalurkan shalom, damai sejahtera Tuhan. Pertama-tama untuk keluarganya, untuk sanak keluarganya, untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk masyarakat di sekitarnya, dan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita perhatikan beberapa poin berikut. Beberapa poin berikut lebih jelas bercakap tentang aplikasi praktis, pemimpin yang sudah memiliki shalom itu, pemimpin yang sudah memiliki damai, yang sudah berdamai dengan Allah dan mendapat damai itu daripada Tuhan Yesus, dia menjadi agen shalom itu. Yang pertama, pemimpin adalah agen shalom untuk negaranya sendiri. Yang pertama saya mau bercakap pemimpin dalam hubungannya menjadi agen, menyampaikan shalom, membawa shalom, damai sejahtera itu untuk negara kita, Malaysia. Kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7.
Saya yakin banyak kita yang senyum ya waktu kita bercakap tentang Yeremia 29 ayat yang ke-7. Dalam ayat ini menulis demikian. Usahakanlah kesejahteraan. Shalom. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perhatikan kata usahakanlah, ya, bermaksud di sana ada tugas kita, ya. Kalau kita boleh praktiskan di sana maksudnya berdoalah, berusahalah berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kamu berada. Kata kesejahteraan di sini peace ataupun damai, makmur, shalom. Saudara-saudara, Nabi Yeremia meminta bangsa Israel, ya, Nabi Yeremia meminta bangsa Israel yang sedang dibuang, yang sedang dihukum oleh Tuhan ke Babel, ya, kota dan negara musuhnya bangsa Israel itu, ya. Tuhan Allah menghukum bangsa Israel ke kota Babel, ya. Tetapi dalam Yeremia tadi yang kita baca, Tuhan Allah meminta melalui Yeremia supaya bangsa Israel tetap mendoakan kota Babel, mendoakan agar ada kebaikan, ada kemakmuran dan damai sejahtera untuk kota Babel, sebab kesejahteraan, kemakmuran kota Babel akan menjadi keuntungan, berkat, dan kemakmuran, kesejahteraan yang dapat dinikmati juga oleh bangsa Israel yang sedang dibuang ke kota Babel itu. Itu terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, ya, hampir 600 tahun sebelum Tuhan Yesus datang lahir. Mereka dalam pembuangan selama 70 tahun di kota Babel. Itulah hukuman Tuhan untuk bangsa Israel. Saudara-saudara, ajaran Yeremia ini, ya, berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kamu berada, sebenarnya ajaran ini sejajar dengan tulisan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Misalnya itu kita boleh baca dalam Roma 13 ataupun dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, di sana Paulus meminta supaya kita berdoa untuk para pemimpin negara kita, berdoa untuk pemimpin politik di Malaysia, ya, dalam konteks kita. Ya, waktu Paulus meminta supaya jemaat Tuhan berdoa untuk pemimpin pada waktu itu, jelas pemimpin pada waktu itu bukanlah orang-orang percaya. Mereka bukanlah orang-orang yang sudah mengenal anugerah Tuhan. Tapi Paulus tetap mengatakan berdoalah untuk mereka. Berdoalah sebab kesejahteraan kota di mana umat Tuhan hidup adalah menjadi kesejahteraan mereka juga. Saudara-saudara, itulah tugas kita hari ini. Berdoa untuk pemimpin politik negara kita Malaysia. Agar Tuhan Allah yang berdaulat, Allah atas segala bangsa-bangsa di dunia ini tetap memberkati, merahmani, memberi kemakmuran untuk bangsa dan negara kita Malaysia. Inilah tugas para pemimpin gereja. Inilah tugas kita bersama sebagai pemimpin Kristen. Ya, berdoa dan mengajar jemaat Tuhan agar berdoa untuk kesejahteraannya bangsa dan negara kita Malaysia. Mendoakan pemimpin-pemimpin politik negara kita agar mereka dengan anugerah Tuhan boleh memimpin dan mentadbir negara kita dengan adil, jujur, dan tanpa pilih kasih. Sebagai orang Kristen, sebagai gereja, mari kita terus berdoa tanpa jemu-jemu, ya, tanpa jemu-jemu untuk semua pemimpin politik Malaysia sesuai kebenaran firman Tuhan di atas. Ya, sebenarnya kita tidak perlu buat demonstrasi,
Ya, sebenarnya kita tidak perlu membuat campaign ini dan itu. Alkitab mengajar kita dengan jelas berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Berdoa untuk para pemimpin negara kita. Yang kedua, ya, kalau yang poin yang pertama tadi, pemimpin sebagai agen salom bagi negara kita. Yang kedua, kita mau bercakap tugas dan panggilan sebagai saksi Tuhan. Pemimpin adalah agent untuk menyaksikan, bersaksi Injil damai sejahtera Tuhan. Itulah Injil keselamatan Tuhan Yesus. Itulah berita baik itu. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai yang ke-21, khususnya 2 ayat 18, ayat 19. Ya, di sana 2 kali diulang. Ayat 18 saya bacakan demikian. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, setelah kita menerima anugerah Tuhan, setelah kita berdamai dengan Allah, ya, melalui anugerah Tuhan Yesus, kita, Paulus menulis, dipercayakan pelayanan pendamaian itu. Ya, ayat 19, iya, Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Saudara-saudara, pemimpin sebagai agen salom jelas bermakna menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Pertama-tama untuk keluarga kita, untuk sanak saudara kita, dan untuk semua orang dalam segala kesempatan yang ada. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, selepas diri kita didamaikan dengan Allah melalui karya kayu salib Tuhan Yesus, maka kita pula bertanggung jawab menjadi agen untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Allah itu kepada semua orang. Ya, setelah kita menerima anugerah Tuhan, datang tanggung jawab. Ya, selalunya itulah ajaran Alkitab. Kalau ada anugerah Tuhan datang untuk kita, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Tuhan meminta kita bertanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tersebut. Anugerah selalu diikuti dengan tanggung jawab. Saudara-saudara, itulah menjadi agen untuk shalom Tuhan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-9, saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulang sekali lagi. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tugas kita jelas di sini sebagai yang membawa, pembawa, yang menyampaikan damai itu, shalom itu, damai yang sejati itu, damai yang dari Tuhan, damai Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, Alkitab tadi menulis berbahagialah orang yang membawa, ya, damai Tuhan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, ya, bukan hasil ciptaan kita, bukan buatan kita. Ya, manusia tidak pernah mencipta damai. Minta maaf. Damai tidak pernah mencipta. Manusia tidak pernah mencipta damai. Manusia hanya menghasilkan selalunya persengketaan, pergaduhan, dan peperangan. Hanya Tuhan yang mampu memberi damai, mencipta damai untuk dunia ini. Saudara-saudara, Natal sudah tiba. Natal adalah bukti kasih Allah untuk dunia ini. Tuhan Allah membawa berita damai sejahtera untuk umat manusia. Itulah Natal. Apakah Natal? Natal Allah turun dari sorga, membawa shalom, damai sejati itu untuk isi dunia ini yang sudah kehilangan
damai sejahtera itu. Allah membawa damai, berita damai itu untuk saudara dan saya. Hanya orang yang sudah didamaikan dengan Allah melalui darah Tuhan Yesus boleh mampu untuk membawa damai untuk isi dunia ini. Hanya kita yang sudah menerima anugerah damai dari Tuhan Yesus itu. Setelah kita berdamai dengan Allah, kita mampu, kita boleh menjadi agent shalom Tuhan bagi sesama kita. Saudara-saudara, jadilah pembawa damai untuk sesama kita, bukan pencetus konflik. Ya, di mana-mana pun kita berada, dalam keluarga kita, di antara kawan-kawan kita, di tempat pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari, kita menjadi orang yang membawa shalom Tuhan, bukan pencetus konflik. Saudara-saudara, jadilah anak-anak Tuhan, pembawa damai sejahtera untuk dunia ini. Yang ketiga, poin kita yang ketiga malam hari ini, Raja Damai sudah datang. Putra Damai sudah lahir untuk dunia ini. Itulah tadi dari Yesaya 9 ayat ke-6. Saudara-saudara, dikatakan di sana, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, ataupun Prince of Peace, Putra Damai. Saudara-saudara, inilah berita Natal. Inilah inti Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita, untuk dunia ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita, untuk isi dunia ini. Kelahiran seorang anak itu suatu sukacita besar, suatu berita gembira untuk keluarga tersebut. Kelahiran seorang anak menyatakan suatu kehidupan, suatu pengharapan, suatu impian besar, suatu harapan yang besar dan mulia untuk anak ini di masa depan. Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan, Natal adalah berita sukacita. Itu yang ditulis dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Natal itu berita sukacita yang besar. Mengapa? Sebab Putra Allah, Raja Damai itu, Putra Damai itu sudah lahir untuk isi dunia ini. Putra Damai sudah datang untuk isi dunia ini yang sudah kehilangan damai sejahtera Tuhan. Bahkan dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara, bukankah sangat jelas dan tepat bahwa dunia kita hari ini sangat-sangat memerlukan shalom. Dunia kita hari ini sangat-sangat memerlukan damai. Damai yang bukan usaha manusia. Maaf, damai bukan usaha United Nations, PBB. Tetapi dunia kita memerlukan damai yang sejati, damai sejahtera yang dari sorga, damai yang sudah tercipta oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah berita sukacita Natal. Tuhan Yesus, Raja Damai, Putra Damai sudah lahir, sudah datang untuk menawarkan, untuk memberikan shalom Tuhan yang sejati itu untuk isi dunia ini, untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, dunia kita, saudara dan saya memerlukan damai surgawi itu. Damai Tuhan, bukan damai ciptaan buatan manusia. Ya, damai dari manusia itu semuanya damai yang palsu, damai yang semu. Hanya damai yang berasal dari Tuhan Yesus. Damai dengan Tuhan Allah. Bapa surgawi benar-benar membebaskan kita, memerdekakan kita, manusia dari kuasa kegelapan dosa dan iblis,
dan kita dapat berjalan dalam terang Tuhan, memiliki shalom, damai sejahtera Tuhan yang melampaui pikiran manusia. Saudara-saudara, sewaktu pandemi COVID sedang berkecamuk ataupun sedang memuncak pada tahun-tahun yang lalu, khususnya 2020, 2021, dan pertengahan tahun 2022, manusia sudah putus asa. Banyak manusia berteriak, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan manusia mati? Semasa dalam krisis berat, manusia mencari Tuhan. Manusia menuntut campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, dunia kita hari ini semakin panas. Banyak perang yang terjadi di banyak penjuru dunia. Saudara-saudara tahu apa yang maksud saya? Perang Rusia, Ukraina belum selesai. Tiba-tiba tercetus peperangan Israel dengan Hamas, ya, di Gaza. Dan masih ada banyak perang yang lain. Di Myanmar, di Kashmir, India, di Afrika, di Papua, dan banyak tempat yang lain. Ada banyak peperangan-peperangan yang besar, yang kecil terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, dunia kita sangat-sangat memerlukan Tuhan Yesus. Putra damai itu, Raja damai, membawa shalom yang sejati untuk isi dunia ini. Sebagai penutup dari bicara sabda kita malam hari ini, saya mau mengambil satu contoh teladan, ya. Pemimpin sebagai agen shalom, Nelson Mandela. Umumnya kita kenal nama ini. Nelson Mandela menjadi teladan kita sebagai seorang pejuang damai, pejuang shalom dalam dunia modern hari ini. Nelson Mandela, saudara-saudara, bekas banduan di penjara Afrika Selatan, selama 27 tahun menderita di penjara, dan dia berjuang melawan sistem apartheid ini. Dia dipenjarakan, bayangkan, 27 tahun. Tetapi api di hatinya tidak pernah padam. 10 Mei 1994. Ya, 10 Mei 1994. Sewaktu berusia 77 tahun, Nelson Mandela ditabalkan ataupun diangkat menjadi presiden Afrika Selatan, orang kulit hitam yang pertama, dan menghapuskan untuk selama-lamanya sistem apartheid. Saudara-saudara, perjuangan politiknya yang panjang, yang berat itu adalah berdasarkan kebenaran, pengampunan, pendamaian, dan kasih. Saya ulang sekali lagi. Dasar perjuangan politik Nelson Mandela yang panjang dan berat itu adalah kebenaran, pengampunan, pendamaian, dan kasih. Saudara-saudara, Nelson Mandela berhasil mengatasi dorongan manusiawinya untuk membalas dendam. Sebaliknya, mengampuni musuh-musuh politiknya yang sudah menganiaya dia, menyiksa dia selama hampir 30 tahun di dalam penjara. Nelson Mandela, Presiden Nelson Mandela, memilih untuk mengasihi, mengampuni, dan berdamai. Sekali lagi saya ulang, ini statement yang baik. Nelson Mandela setelah lepas dia diangkat, ditabalkan menjadi presiden Afrika Selatan, orang kulit hitam yang pertama. Dia memilih setelah ada kuasa sebagai presiden. Perhatikan, dia memilih untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan berdamai. Nelson Mandela mengulurkan tangan pendamaian, tangan perdamaian, bukan untuk bermusuh. Sekalipun dia punya kuasa sebagai seorang presiden. Nelson Mandela memiliki kuasa yang besar,
tetapi dia tidak menggunakan kuasa itu untuk menghukum. Dia tidak menggunakan kuasa itu untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia menawarkan pengampunan dan berdamai. Saudara-saudara, Nelson Mandela adalah pemimpin modern abad ke-21 yang luar biasa karena imannya di dalam Tuhan Yesus, Putra Damai itu. Salah satu usaha terpuji, saudara-saudara, salah satu usaha terpuji yang baik dilakukan oleh Presiden Nelson Mandela selepas dia menjadi presiden adalah dia membentuk komisi, ya, yang disebut Komisi Kebenaran dan Pendamaian, Truth and Reconciliation Commission, yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang hebat juga, Bishop Desmond Tutu, seorang hamba Tuhan dan pejuang hak asasi manusia yang sungguh dipakai Tuhan. Saudara-saudara, Nelson Mandela membawa damai meskipun sekalipun menurut pandangan dunia ini bodoh. Perhatikan. Pemimpin sebagai agent Shalom. Teladan modern kita ada Nelson Mandela. Dia membawa damai meskipun sekalipun menurut pandangan dunia ini bodoh. Kamu garis bawahi, ya, kasih bol hitam meskipun sekalipun tadi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus membawa damai surgawi. Meskipun sekalipun dia harus berkorban dan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, hari ini dunia kita bercakap, manusia pada umumnya bercakap sebaliknya. Mereka mengatakan, kami akan berdamai jika tuntutan kami dipenuhi. Jika kemauan kami ditunaikan. Saudara-saudara, damai yang kita bawa adalah damai meskipun sekalipun. Damai yang kita bawa adalah damai meskipun aku harus berkorban. Damai dunia hari ini sebaliknya. Damai jika Anda menjadi seperti yang kami inginkan. Itulah sebabnya dunia kita tidak ada damai yang sejati. Saudara-saudara, jadilah pembawa damai Tuhan meskipun sekalipun kita dirugikan. Meskipun kita harus membayar harga yang mahal. Itulah yang sudah dilakukan oleh Raja Damai kita. Putra damai kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia turun menjadi manusia di hari Natal. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Tuhan Yesus meskipun menderita, dia sanggup melakukannya itu. Karena dia mau memberi damai untuk dunia ini. Saudara-saudara, selamat hari Natal. Selamat datang Raja Damai. Selamat datang Putra Damai. Jadilah bencana Tuhan. Menyalurkan damai. Menyalurkan shalom Tuhan. Damai Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kita. Jadilah agent shalom Tuhan. Meskipun sekalipun kita dirugikan. Sekalipun meskipun kita membayar harga. Saudara-saudara, selamat Hari Natal. Merry Christmas. Tuhan Yesus, Putra Damai, memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati.